Baik, terkait dengan materi dasar-dasar pemrograman untuk pertemuan ke-8 ya, ini kita akan melengkapi pembelajaran tentang struktur pemrograman ya, kan ada 3 ya, struktur yang sekuensial, kemudian yang pemilihan atau percabangan yang sudah kita pelajari dengan if maupun case ya. Nah, ini yang struktur pengulangan ya. Jadi struktur pengulangan ya, mudah-mudahan dengan melengkapi pengetahuan kita terkait struktur pemrograman ini, kita dapat membuat program dengan lebih efisien lagi ya. Jadi sepertinya kalau pengantar tentang struktur pengulangan ini sudah pernah disampaikan ya ketika kita belajar tentang pembuatan algoritma di awal pertemuan materi DDP. Ada 3 struktur pengulangan yang biasa digunakan, yaitu while do dan juga repeat until yang akan kita pelajari hari ini, dan juga satu lagi adalah for next ya. Jadi mungkin for next akan kita pelajari minggu depan ya. Nah, ada yang masih ingat nggak perbedaan penggunaan while do, repeat until, dan for next ini? Gimana? Ada yang masih ingat? Ada. Ini amnesia semua atau gimana? Ya, ya silakan. Dia tuh bedanya tuh apa saya lupa yang mananya itu, cuman dia bedanya tuh ada yang decisinya dulu baru keputusan dan keputusan dulu baru decisian begitu. Cuman yang mana yang repeat until atau while do-nya itu lupa. Ya oke. Jadi pertama kan ada 3 tadi ya. Jadi ada for next, ada while do, ada repeat until. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita tuh sudah udah tahu nih ya, ini mau diulang berapa kali ya. Sebenarnya itu lebih tepat kalau kita menggunakan for next ya. Jadi for next itu dia memang diperuntukkan sebenarnya untuk pengulangan yang kita udah tahu nih, mau berapa kali diulang. Nah, tapi kalau ada kasus yang pengulangan berapa kali diulang, itu sebenarnya bisa juga kita gunakan while do dan repeat until. Ya, jadi sederhananya kalau for next itu dia khusus kalau misalkan kita tahu ya pengulangan itu berapa kali diulang, sedangkan while do dan repeat until ini adalah struktur pengulangan di mana kita melakukan pengecekan kondisi. Ya, jadi kan kita sebenarnya bisa juga mengecek kondisi, oh ini udah berapa kali pengulangannya, itu makanya bisa juga dengan menggunakan while do dan repeat until. Nah, tadi saya sampaikan terkait dengan pengecekan kondisi itu ya. Jadi tadi Azizul ya, dia mengatakan ada yang pengecekannya di awal gitu ya, ada yang pengecekannya di akhir. Ya, benar, itu adalah yang membedakan antara while do dan repeat until. Yang mana yang dicek di awal, ada yang ingat nggak? While do atau repeat until? While do. While do, yang pengecekan kondisi pengulangannya dilakukan di awal. Repeat until ini di akhir. Oke, jadi ini pengantarnya ya. Jadi sebenarnya sih mempelajari struktur pengulangan ini untuk membuat program kita menjadi lebih efisien ya. Sebenarnya kalau komputer dia tidak akan terlalu berpengaruh gitu ya. Jadi misalkan disuruh nulis write-learn, kayak saya berjanji akan belajar Alpro sebanyak 100 lembar, terus kita tinggal copy aja, itu juga tetap bisa, outputnya tetap sama. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi efisiensi programnya menjadi panjang, ya kemudian kita juga ngitung ini benar nggak sih udah 100, ini benar nggak sih udah 1000, itu kan juga PR ya. Kita ngitunginnya gitu ya. Nah, makanya lebih efisien kita menggunakan struktur pengulangan. Nah, ketika kita membuat struktur pengulangan ya, apalagi yang menggunakan while do dan repeat until, ya kita harus mengidentifikasikan kondisi pengulangan. Ya, karena dia berdasarkan kondisi ya. Nah, jadi
kapan pengulangan itu dilaksanakan, ya, kapan pengulangan itu berakhir, itu harus kita diidentifikasikan. Jadi kita harus mendefinisikan kondisi pengulangan yang tepat. Kemudian juga kita harus mendefinisikan juga body pengulangan, ya, yang terdiri dari instruksi-instruksi apa aja sih yang diulang gitu ya. Itu juga harus kita definisikan dengan tepat ya. Jadi harus ada bagian inisialisasi ya. Kapan kondisi pengulangannya dimulai, dan juga ini wajib nih, harus ada bagian terminasinya. Jadi pengulangan kita tuh harus ada bagian kapan selesainya, kapan berhentinya. Ya, kenapa? Kalau bagian terminasi ini nggak ada, ya, otomatis kita akan mengalami yang namanya never ending looping. Di looping yang berjalan terus menerus, dan itu yang menyebabkan program kita itu kayak hang gitu loh, nggak bisa diapa-apain. Jadi sebenarnya itu karena dia sedang melakukan pemrosesan perulangan yang tidak tahu kapan berhentinya. Ya, jadi dalam algoritma pengulangan, istilah lainnya adalah repetition atau looping. Nah, ini dapat dilakukan sejumlah n kali. Ini sebenarnya lebih tepat menggunakan for next ya, walaupun pakai while do dan repeat until juga bisa, atau dengan berdasarkan pengecekan kondisi pengulangan ya. Jadi pengecekan kondisi pengulangan ini adalah kalau kita menggunakan while do dan repeat until. Dan di sini juga ditegaskan pengulangan itu harus berhenti. Ya, jadi harus ada bagian terminasinya. Nah, ini 3 struktur yang akan kita pelajari, while do, repeat until, dan juga for next ya, ini maksudnya ya. Nah, yang pertama while do. Ya, tadi ya, while do dan repeat until ini adalah merupakan struktur pengulangan yang berdasarkan pengecekan kondisi pengulangan ya. Makanya kita harus mendefinisikan kondisi pengulangan. Nah, untuk while do ya, pengecekan kondisi pengulangannya itu ada di awal. Ya, pengecekan kondisi pengulangannya itu ada di awal, dan ya, pengulangan terjadi kalau kondisinya bernilai benar. Ya. Jadi dicek dulu, kalau benar baru dilakukan body pengulangannya, baru diulang lagi, dan seterusnya. Dan kalau kondisinya bernilai salah, dia berhenti. Nah, itu yang membedakan dengan si repeat until. Ya. Jadi kalau repeat until, ya, repeat until ini dia pengecekannya di akhir, dan pengulangan itu berlangsung kalau kondisinya bernilai salah. Ya, jadi itu makanya kita harus dengan hati-hati menentukan kondisi pengulangan ya, di mana ya kayak sama dengan ya, tanda sama dengan itu sangat berpengaruh sekali. Jadi beda, kalian kurang sama dengan, misalkan I kurang dari 10 sama I kurang dari sama dengan 10 gitu ya, itu kondisi yang berbeda. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, nah terus konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya karena dengan repeat until ini pengecekannya itu di akhir, jadi dia melakukan dulu nih, ya, instruksinya dilakukan dulu, baru kemudian dicek ya, maka konsekuensinya adalah minimal ya instruksi itu 1 kali dijalankan. Ya, minimal 1 kali dijalankan. Ya, tapi kalau menggunakan while do, kalau while do itu kan dia dicek dulu nih. Kalau kondisinya langsung salah, ya berarti instruksi ini mungkin sama sekali tidak dijalankan. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan.
Oke, sebentar ya. Mudah-mudahan bisa ya kalian membedakan penggunaan while do dan repeat until. Nah, tapi sebenarnya untuk masing-masing kasus tuh kita bisa buat dengan while do, kita bisa buat juga dengan repeat until ya, bahkan mungkin nanti kalian itu diminta untuk melakukan konversi. Jadi ini ada program dengan while do, silakan buat yang pakai repeat until seperti apa ya. Oke, baik. Nah, ini adalah algoritma untuk mencetak halo sebanyak 10 kali ya. Oke, sebentar ya. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau diulang sebanyak berapa kali itu, dia lebih tepat kalau menggunakan for next ya. Tapi sebenarnya pakai while do dan repeat until juga bisa. Nanti kita akan lihat bedanya gimana. Oke, kita coba di online, di ininya ya, compiler Pascal-nya. Oke, kemudian saya buka dulu online GDB-nya. Nah, ini saya harap kalian bisa mengikuti praktiknya, karena nanti tugas responsinya berhubungan dengan praktek kita hari ini. Oke, ya, saya share screen dulu. Kita diminta membuat program, nih ya, program cetak halo ya. Cetak halo tadi sebanyak 10 kali. Ya, jadi kalau buat program, nah ini jangan lupa bahasanya dipilih dulu supaya bisa ketahuan nih program yang kita tulis tuh udah benar atau enggak. Oke, kita buat begin, kemudian return, dan juga end titik komen. Baru kita nanti bisa isi ininya ya. Nah, jadi untuk struktur pengulangan yang mengulang sebanyak beberapa kali, kita perlu mendefinisikan pencacah pengulangan ya, atau counternya ya. Misalkan kalau di sini ya, di slide kita ikutin aja ya, pakai N ya. Jadi N-nya itu sebagai counter atau pencacah pengulangan yang kita definisikan tipenya adalah integer. Integer. Nah, jadi di sini tadi ya, kita minta programnya untuk menuliskan halo sebanyak 10 kali ya. Jadi langkah pertama kita harus menginisialisasi nilai counternya dulu. Ya, jadi misalkan N, nah ini kita harus inisialisasi nih nilainya. Misalkan baiknya adalah counter kan selalu dimulai dari 1 ya. Jadi kita inisialisasi dulu nilai N, baru kita buat struktur pengulangannya. Jadi kapan kondisinya, kapan dia akan terus dijalankan, kapan pengulangan itu akan berlangsung, kapan halo itu akan dicetak, kalau kondisinya adalah apa? N-nya, kan dia mau 10 kali nih. Jadi kalau N-nya berapa? Lebih besar. Gimana? Lebih kecil, Bu. Nah, lebih kecil sama dengan 10. Lebih kecil dari 10 atau lebih kecil sama dengan 10? Sama dengan, Bu.
sama dengan 10 karena kita maunya kan 10 kali ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 karena kita mulai n-nya adalah dari 1. Kemudian di sini while kondisi do ya. Baru karena dia sama seperti if, case ya yang hanya mengenali satu baris instruksi setelahnya. Jadi kalau mau ada lebih dari satu instruksi, kita harus membuat blok ya. Jadi kita bikin begin dan end titik koma di sini. Seperti itu. Nah, baru kita lakukan apa yang mau diulang. Oh, ternyata yang diulang adalah kita diminta write ya. Write ke bawah berarti write learn. Write learn halo. Nah, kemudian ya karena sebenarnya while do ini dan juga repeat until itu tidak diperuntukkan untuk yang pengulangan berapa kali, maka kita harus melakukan proses penambahan counter secara manual. Ya, kalau menggunakan for next ini nggak perlu ya, tapi karena menggunakan while do, maka kita harus mengincrement counter kita secara manual. Jadi N ini kita tambah 1 secara manual. Ya. Nah, udah selesai belum nih? Oke, coba kita run ya. Oke. Coba kita hitung. Benar nggak ada 10 halo kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi yang pertama adalah kita inisialisasi counternya. Kemudian kita buat kondisinya, jadi di mana kondisinya ini harus bernilai benar kalau mau instruksinya dijalankan. Ya. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah proses increment counter secara manual, karena kita menggunakan while do. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang masih error? Silakan kalau mau share. Bu, izin bertanya. Gimana, Bu. Ragil? Tadi kan kita yang counternya itu Ibu N plus 1. Nah, saya coba iseng gitu Bu, N plus 2 itu hasilnya jadinya 5 halonya. Itu kenapa Bu? Saya kurang paham di situ Bu. Makasih Bu. Oke, baik. Nah, jadi kan gini ya, counter itu adalah pencacah pengulangannya atau penghitung dia udah diulang berapa kali. Nah, jadi kalau misalkan kondisi awalnya dia 1, ya kita cek kan di sini N-nya adalah 1. Ya. N-nya adalah 1. Apakah 1 ini kurang dari sama dengan 10? Iya. Benar kan? Berarti dia akan cetak halo. Kemudian N-nya ini saya tambahkan lagi 1. Berarti kondisinya sekarang N-nya adalah 2. Balik kan dia ke atas. Oh, 2. Masih kurang dari 10. Ya. Berarti dia cetak lagi N-nya 3 masih sampai ketika N-nya 10. Ya. Ketika N-nya 10 kan sudah ditambah 1 jadi N-nya 11. Nah, ketika N-nya 11 kondisi ini tidak dipenuhi lagi. Ya. Jadi setelah dia udah 10 kali ngetik halo, yang ke-11 dia udah tidak dipenuhi lagi sehingga dia keluar. Nah, kondisi Ragil tadi dia tuh nambahnya 2. Berarti ketika Ragil nambahnya 2, kondisi N-nya pertama 1 ya, ditulis halo. Nah, kondisi yang sekarang N-nya itu adalah 3. Nah, berarti tulis lagi halo kan? 2. Kemudian 5 masih tulis. 7 masih nulis. 9 masih nulis sampai 5 kali. Tapi begitu ditambah 2 lagi, 11 dia udah nggak nulis lagi, dia akan langsung keluar. Ya, jadi kalau misalkan memang kebutuhan kita adalah memang mau menghitung sudah berapa kali, ya penambahannya ditambah 1 aja ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, berikutnya adalah, ini sebenarnya programnya udah ada di slide ya, sama percis ya, jadi harus ada inisialisasi nilai, counternya, kemudian juga kondisinya, ya, dan juga proses penambahan atau inkrementasi
counter secara manual. Nah, ini penjelasannya tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Jadi gimana N-nya itu bergerak sampai akhirnya ada 10 halo yang dicetak di layar. Nah, apa yang terjadi kalau kita lupa melakukan inisialisasi nilai N? Ada yang tahu? Atau mungkin Izin, ada Bu. yang coba? Ya gimana, Rega? Dia jadi 11, Bu. Nah, kalau kita tidak menginisialisasi nilai N, ya, halo yang tercetak ada 11 ya. Ragil udah nyoba. Kenapa? Iya, Bu. Kayaknya gini, Bu. Soalnya kan dulu Ibu ajarin integer itu mulainya dari 0, Bu. Mungkin gara-gara itu, Bu. Nah, betul. Jadi sebenarnya secara default ya, integer itu dia dimulai dari 0. Jadi baiknya, bahkan sebenarnya ya baiknya itu kita memang menginisialisasi secara tepat gitu loh. Kita mulainya dari 1, ya udah kita inisialisasi aja nilainya sama dengan 1 gitu ya. Jadi tadi kalau ini kalian hapus, berarti nanti halo kalian akan ada 11 ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita programmernya lupa menambahkan N dengan 1. Jadi lupa melakukan inkrementasi counter. Ada yang udah nyoba? Izin Bu, Programnya jalan. Bu. Nah, outputnya nggak berhenti Bu, never ending looping. ya betul ya. Itu berarti program kalian hang, harus di force close ya. Sengaja saya nggak nyoba ya. Oke, jadi gini, kalau ini nggak ditambahkan, nilai N-nya akan selalu 1. Ya, jadi 1, masih 1, halo lagi, masih 1, halo lagi, masih 1 terus. Jadi ya benar itu, never ending looping-nya ya. Jadi tidak berujung ya. Ya, jadi bukan hanya perjalanan kita aja yang harus ada ujungnya ya. Looping ini juga harus ada tadi kapan dia tuh harus berhentinya ya. Seperti itu. Makanya proses increment counter ini sangat penting ya. Oke, nah kemudian ini ada contoh lain ya, membuat angka sebanyak N kali, berarti kita minta user memasukkan nih, masukkan N, kemudian nah counternya dia pakainya angka ya. Nah, dia set dulu counternya dari 1, kemudian while angka kurang dari sama dengan N, dia tulis angkanya dan dia juga menginkremen angkanya tersebut. Ya, nah ini sama sih ya, jadi silakan kalian nanti coba sendiri. Programnya juga udah ada. Oke, sekarang kita coba latihannya. Ya, ini latihannya kalian harus ngikutin ya, karena nanti beberapa soal responsinya bisa kalian pakai dari sini aja biar mudah. Oke, kita coba contoh 1. Buatlah program yang meminta masukkan angka N. Program akan menghitung jumlah deret angka dari 1 sampai N. Ya, berarti selain menampilkan juga menghitung jumlah dan menampilkan hasilnya. Ya, misalkan ketika ketik N sama dengan 5, maka hasilnya adalah 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Sama dengan 15. Kita coba ya. Oke, kita coba. Nah, ini program yang lamanya saya nonaktifkan dulu. Hati-hati ketika menonaktifkan, pastikan benar-benar dia tuh udah abu-abu semua ya. Udah kalau di sini udah miring semua ya, udah menjadi komentar, baru kita buat program yang lain. Program apa tadi? Jumlah deret ya. Jumlah deret. Saya buat dulu body program utamanya. Selalu biasakan begitu ya. Nah, jadi apa tadi? Kita minta user masukin N-nya berapa ya? Kita minta user masukin N-nya berapa? Kemudian ya udah kita minta dulu aja deh. Nanti kita salah. Di sini ya. Jadi kita minta user write aja ya. Silahkan masukkan
n, ya, misalkan jumlahnya berapa, kemudian kita baca masukan usernya, kita simpan dalam variabel n misalkan ya. Nah, jangan lupa variabel n-nya harus kita deklarasikan. Ya, n titik 2 sama dengan integer. Nah, kemudian apa berikutnya? Karena kita kan mau menampilkan deret ya, berulang tuh 1 ditambah 2 ditambah 3, berarti kita akan melakukan looping, kita perlu counter ya. Berarti kita juga harus mendefinisikan counter. Misalkan counter yang paling sering dipakai itu adalah i. Ya, sebenarnya sih bebas ya kalau mau misalkan Risma pengen R ya boleh lah ya, terserah ini. Yang penting konsisten aja. Oke, jadi di sini jangan lupa seperti tadi kita harus menginisialisasi counter kita. Ya, jadi dimulai dari 1 counternya. Kemudian baru kita buat struktur pengulangannya tadi ya dengan menggunakan while. Berarti kondisinya apa? Dia kan akan menampilkan 1 ditambah 2 ditambah gitu ya. Jadi sampai kapan? Sampai i-nya berarti dia akan melakukan ketika i-nya kurang dari sama dengan n. sama dengan n. Oke, kita coba ya. Kemudian jangan lupa dibuat bloknya. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan? Tadi dia akan menulis write, karena ke samping jadi write ya. Write apa? I ya. I, koma, tambah. Benar nggak? Itu ya. I, kemudian tambah. 1, tambah 2, tambah. Ya. Nah, N saya kok hilang? Hilang kemana nih? Udah kita bikin lagi aja ya. Nah, setelah itu apa lagi? Karena kita mau menghitung jumlah, berarti kita perlu variabel jumlah, ya. Jumlah titik 2 sama dengan jumlah yang awal ditambah dengan i. Seperti itu. Nah, jangan lupa kita inisialisasi dulu aja jumlahnya. Ya. Jumlah titik 2 sama dengan apa? Karena untuk jumlah berarti kita maunya dia awalnya berapa? 0. Kan awalnya 0 dulu ya. Terus kita masukin 1 berarti 0 tambah 1, 1. Kita masukin 2, 1 tambah 2, 2, 3. Kita masukin 3, 3 tambah 3, 6. Ya. Dimasukin 4, 6 tambah 4, 10. Dan seterusnya. Nah, terus apa lagi? Berikutnya adalah, apa lagi? Saya ngikutin aja. Variabel, Bu. Variabel apa? Variabel. Batasnya. Terminasi. Gimana? Terminasinya, Jumlahnya Bu. belum. Melakukan increment counternya ya. Ya, Istilahnya tadi apa? Istilah Terminasi. increment variabel ya. Yaitu salah satu bagian dari mengupayakan kapan dia terminasinya, tapi ini adalah proses mengincrement counternya. Ya, I titik 2 sama dengan I plus 1. Oke. Udah kan, 1 ditambah 2 dan seterusnya. Berarti pengulangannya udah selesai ya. Baru terakhir kita tulis sama dengannya kan? Ya nggak? Right. Ya. Sama dengan kemudian koma jumlah. Sudah benar belum? Masih kurang, Bu, di yang var-nya kayaknya, Bu. Variabel Kenapa? jumlah. Oh ya, jumlahnya belum kita ini ya. Nah, ini kita taruh aja di sini. Ini sebenarnya bisa disatukan karena sama-sama integer, atau kalau mau dipisah-pisah juga nggak masalah. Oke,
Kemudian, gimana? Udah benar belum? Kira-kira udah benar? Atau ada yang sudah ngeran? Udah Bu, udah benar. Benar, udah benar. Kayaknya masih salah deh. Pasti tampilnya adalah 1 plus 2. Misalkan kamu masukin 5, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus. Sama dengan. Iya kan? Iya Benar Bu, ada nggak? plusnya. Ada plusnya. Benar kan? Nah, berarti masih kurang tepat. Jadi gimana? Tambah itu Bu di bawahnya. Oke, sebentar nih ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, jadi ini kan outputnya maunya begini ya. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Sama dengan 15. Nah, oleh karena itu kita tuh harus tahu sebenarnya pengulangannya itu terjadinya berapa kali sih? Sampai N atau hanya sampai N-1? Sampai N-1, Bu. Nah, penulisan tambahnya ternyata hanya sampai N-1 ya. Mana sih? Online GDB saya ini suka hilang-hilang sendiri. Share screen. Nah, ini dia. Ya, jadi sebenarnya dia tuh pengulangan terjadi hanya sampai, ini kalau saya run ya, ini saya run dulu. Dia saya masukin 5, tampilnya adalah 1, 2, 3, 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus. Nah, gitu ya. Padahal saya maunya setelah yang terakhir ini jangan ada plus, tapi sama dengan. Berarti saya ngulangnya jangan sampai N, tapi sampai N-1. Ya. Nah, jadi di sini, nah ini ya sampai N-1. Nah, terus jangan lupa, di sini tetap harus kita tambahin bilangan terakhirnya kan. Ini saya boleh pakai N atau I sama aja, karena kan ini pasti I-nya sama dengan N. Nah, seperti ini. Udah benar belum? Nah, kita cek aja, kita run. Kita masukin 5. Tampilnya udah benar. Ya, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 sama dengan. Tapi apa? Jumlahnya Hasilnya. masih kurang. Ya, karena dia menjumlahnya ini hanya sampai N-1. Makanya kita harus tambahin lagi di sini. Nah, kita tambahin lagi sehingga jumlahnya titik 2 sama dengan jumlah plus boleh I, boleh N sama aja. Ini kita run lagi, kita masukin misalkan 5. Benar ya? Oke, misalkan saya run lagi, saya mau masukin misalkan 7. Benar nggak? Nah, benar ya, 15 ditambah 13, 28. Gimana? Ada yang masih error mungkin? Mau di-share silakan. Udah bisa semua ya. Jadi kalian harus memastikan ya sampai kapan sih dia tuh pengulangannya tuh berlangsung, sampai N atau hanya sampai N-1 saja ya, seperti itu. Oke, kemudian kita coba latihan berikutnya ya. Nah, latihan berikutnya itu adalah membuat program anak ayam.
ya. Jadi buatlah program minta user masukkan N, kemudian nanti outputnya adalah anak ayam turun N, mati 1 tinggal bla bla bla, sampai terakhir anak ayam turun 1, mati 1 tinggal induknya. Nah ini dia pengulangan, tapi pengulangannya menurun ya. Kalau kita lihat ya, jadi dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah untuk kasus seperti ini ya, jadi kalian bisa tidak perlu menggunakan counter tambahan. Pakai counter bisa ya, tapi lebih mudah kalau nggak pakai counter tambahan. Ya, kita coba ya. Di sini kita aktifkan dulu programnya. Kemudian kita buat program anak ayam. Kemudian buat return-nya, buat N titik. Tadi outputnya dia minta apa? Dia minta masukkan jumlah anak ayam. Masukkan jumlah anak ayam. Kemudian kita baca masukan user, kita simpan misalkan dalam variabel N ya. Jangan lupa N-nya ini kita definisikan. Oke. Nah, kemudian, baru kita sudah nih masukkan jumlah anak ayam, nanti kita baca masukan user. Kemudian ada tulisan anak ayam turun N ya. Oke, kita tulis aja, itu kan belum diulang tuh. Write anak ayam turun N. Itu. Baru pengulangan ya. Turun 5, mati 1, tinggal 4, 4, 3, 2, 1. Baru kita definisikan struktur pengulangannya. Nah, kalau yang menurun seperti ini, tadi saya sampaikan, kita tidak perlu menggunakan counter tambahan, atau kita bisa tidak menggunakan counter tambahan, sehingga kita tidak harus menginisialisasi counternya. Jadi, kita langsung aja buat kondisi pengulangannya. Jadi, dia itu akan mengulang sampai apa? Sampai N-nya, kalau kita lihat, di sini, N-nya itu apa? 1. Nah, kalau 1 dia udah beda ya. Berarti sampai lebih besar dari 1. Ya. Jadi dia kondisi pengulangannya itu terjadi ketika while N-nya while N-nya lebih besar dari 1. Ya, atau lebih besar sama dengan 2, boleh juga ya. Do. Begin. Jangan lupa bikin step begin tuh bikin N titik komanya. Di sini baru kita tulis write len misalnya ya. Ini juga kayaknya write len karena harus ke bawah. Write len anak ayam turun N, itu kan ya. Kemudian mati 1 tinggal apa? N min 1. Nah, kemudian proses berikutnya apa? Adalah kalau tadi kan meningkat ya counternya, karena ini kita pakai N aja, kita langsung aja pakai, kita decrement, kita turunkan N-nya. Jadi N titik 2 sama dengan
N min 1. Nah, ini terjadi sampai N-nya itu sama dengan 2. Nah, ketika N-nya sama dengan 1, berarti kita tambah aja di sini. Right, learn. Anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Nah, ini kan di luar pengulangan ya, karena kan ketika dia udah 2, selesai pengulangannya berhenti, baru dia tulis anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Oke, kita coba run. Wah, ada error apa nih? Nah, ini sebenarnya tinggal kita baca aja ya. Dia, di line 44, dia ada titik koma expected. Nah, berarti kurang titik koma di line 44. Oh, biasanya sebelumnya, di sini belum ada. Run lagi. Kita masukin anak ayamnya 5. Nah, betul ya. Oke, baik. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang error atau enggak? Atau udah berhasil semua? Luar biasa nih. Kalau nggak ada yang error ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bisa semua ya, karena nanti tugas responsinya kalian memodifikasi program tadi ya, seperti itu. Jadi pastikan sudah bisa berjalan untuk yang while do-nya. Oke, baik. Berikutnya adalah nah, berikutnya adalah repeat until. Tadi udah disampaikan bahwa kalau repeat until itu dia pengecekannya di akhir dan perulangan berjalan kalau kondisinya bernilai salah ya. Gitu. Dan konsekuensinya adalah pasti dia minimal 1 kali dijalankan. Nah, jadi program tadi yang kita buat dengan menggunakan while do itu bisa kita konversi dengan menggunakan repeat until ya. Jadi misalkan di sini ini saya nonaktifkan dulu. Jadi misalkan saya mau buat cetak halo tadi ya. Saya buat lagi, saya copy ke bawah. Saya buat cetak halo tapi yang pakai repeat until. Jadi misalkan saya kasih nama program cetak halo RU. RU itu repeat until ya. Nah, jadi gimana kalau saya mau mengubah menjadi repeat until, berarti ini kan saya hapus ya while-nya ya. Ini saya ganti dengan repeat. Kemudian di akhir ini saya tambahkan dengan until. Nah, kondisinya gimana? Kalau tadi, while do kan ketika while n-nya kurang dari sama dengan 10. Berarti kalau repeat until n-nya apa? Lebih? Dari 10, Bu. Lebih besar ya, lebih dari 10.
Ini kita coba run, benar gak? Itu yang benar ya. Jadi yang perlu kalian pahami di sini adalah ketika menggunakan while do dan repeat until, kondisinya itu harus disesuaikan ya. Jadi kalau while do pengulangannya itu terjadi ketika kondisi benar-benar dan dia taruhnya di atas, tapi kalau menggunakan repeat until ya kondisinya ini terjadi kondisi perulangan terjadi kalau kondisinya salah. Jadi kita harus mendefinisikan kondisi yang benar untuk keluar, untuk stop dari pengulangannya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi ini program yang tadi kita pelajari itu semuanya bisa kalian buat dengan repeat until ya. Ini udah ada, tadi tinggal kita ganti saja kondisinya. Nah, jadi ini konsekuensinya tadi kalau dengan repeat until berarti minimal 1 kali dijalankan, tapi kalau while do itu memungkinkan tidak dilaksanakan sama sekali. Nah, ini juga untuk program cetak angka bisa menggunakan repeat until, hanya beda di kondisinya aja. Itu bisa kalian coba. Nah, kemudian, nah ini harus hati-hati ya. Jadi kalau misalkan menggunakan repeat until, ya kita sebenarnya harus bisa memastikan misalkan ini seperti ini nih. Nah, ini kalau kita masukin negatif, ya dia akan ter-repeat juga, ya. Makanya kita harus hati-hati. Jadi kita harus pastikan misalkan kita maunya programnya hanya untuk yang positif saja ya, jadi harus hati-hati mendefinisikan programnya. Oke, kemudian ini latihan 2. Jadi kita tadi sudah menghitung jumlah, sekarang dari jumlah kita harus menghitung rata-rata. Tapi kalau tadi kan jumlahnya dia 1, 2, 3. Nah, kalau ini bilangannya itu bebas. User boleh masukin berapa aja. Ya. Oke, kita coba. Nanti kita buat program. Ini saya aktifkan dulu. Belum di stop. Stop dulu. Ya, kemudian kita buat program misalkan hitung rata-rata ya. Hitung rata-rata. Buat bikinnya, return-nya, kemudian M titik. Nah, berarti ini tadi kan kita bebas ya, user mau masukin jumlah datanya ada berapa, kemudian bilangannya apa-apa aja. Berarti kita pertama apa tuh? Di situ diminta masukkan jumlah bilangan. Ya, kita ikutin aja. Kita tulis write masukkan jumlah bilangan n. Ya. Kita baca masukan user, kita simpan dalam variabel misalkan n juga ya. Ini n besar n kecil akan dianggap sama ya. Jangan lupa n-nya kita definisikan variabelnya. Oke. Aduh. Kemudian sudah masukkan, kemudian apa? Nanti kan user bebas ya mau masukin bilangannya berapa aja. Nah, berarti udah ada proses pengulangan, di mana di proses pengulangan itu kita minta user memasukkan bilangannya. Oke, misalkan di sini berarti kita perlu counter ya. Kita perlu counter, misalkan kita pakai i counternya. Kemudian kita buat
I titik 2 sama dengan 1 ya, kita inisialisasi dulu nilainya. Kemudian kita coba ulang ya, jadi while, kita buat perulangannya, while I-nya itu masih kurang dari sama dengan N, do, karena kita akan memasukkan bilangan sebanyak N kali kan. Kita buat bloknya. Baru kita minta user memasukkan bilangan. Write tadi masukkan bilangan ke I gitu kan. Masukkan bilangan ke misalkan ke I ya berarti ya. Oke. Kita baca masukan user, kita simpan dalam variabel misalkan bilangan ya, kita pakai bill misalkan itu bill. Nah, ini jangan lupa ditambahkan variabel bill. Oke, kalau udah gimana? Kita mau menghitung rata-rata. Kita sudah masukkan bilangannya, kita harus menghitung jumlahnya ya. Kita harus menghitung jumlahnya. Jadi kita pakai variabel jumlah di sini. Kemudian kita inisialisasi dulu, jumlahnya itu 0 di awal. Dan kita hitung di sini jumlah titik 2 sama dengan jumlah plus apa? Plus bilangan. Plus bill. Jangan plus I ya, karena I-nya itu adalah counternya. Padahal kita bilangannya itu kita ambil dari masukan user. Kemudian jangan lupa kita menginkremen counternya. I titik 2 sama dengan I plus 1. Sudah menghitung jumlahnya, udah dapet. Kita mau ngitung rata-rata apa? Berarti pakai variabel lagi ya. Kira-kira kalau rata-rata, rumusnya apa di sini? Misalkan rata-rata titik 2 sama dengan jumlah per N. Berarti di sini tipenya apa rata-rata? Boleh nggak integer? Enggak, Bu. Karena ada pembagian. Berarti tipenya di sini dia harus apa? Real, Bu. Tipenya harus real. Ya. Baru tinggal kita tulis lagi ya di sini. Rata-rata, right-nya belum ya. Right. Rata-rata bilangan sama dengan koma rata-rata. Nah, karena nggak mau pakai desimal ya udah titik 20, titik 2. Oke, saya run ya. Masukkan jumlah bilangan N sama dengan, misalkan tadi 3 ya. Saya ikutin contoh. Bilangan pertama 12, 14, 16. Rata-rata bilangan sama dengan 14. Ya, paling di sini kita tambahin aja sama dengannya. Biar nggak terlalu mepet. Untuk saya nih. Ada yang mau ditanyakan? Bisa semua? Programnya? Ini kalian ngikutin kan ya? Alhamdulillah.
Oke, bagus ya kalau bisa semua. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Berikutnya adalah, nah ini ya, kapan pakai while do, kapan pakai repeat until. Ya, sebenarnya tergantung, dua-duanya bisa dilakukan kan. Tadi kita bisa pakai while do, pakai repeat until, tapi sebenarnya akan tergantung dari permasalahannya. Jadi kalau misalkan dia memang memungkinkan untuk tidak dilakukan sama sekali, ya kita nggak bisa pakai repeat until, ya kita harus pakai while do. Jadi kalau dia harus minimal 1 kali, ya berarti kita harus pakai repeat until, ya. Jadi, nah ini ada sebuah program, ya program pilih menu pakai case biasa. Nah sebenarnya kan ini programnya biasa, program-program yang kita buat itu cuma 1 kali jalan ya. Ya, jadi kalau kita mau coba lagi, kita harus run ulang. Nah, kita bisa membuat program yang kita lakukan ini menjadi berulang, ya. Jadi, misalkan ini kalau menggunakan repeat until, ya, bisa pakai repeat until. Contohnya ada di sini. Jadi dia akan terus berulang kecuali dia milih 5. Kalau dia milih 5, dia akan berhenti programnya. Nah, atau bisa juga pakai while do. Nah, tapi sebenarnya ya, ini sebenarnya bisa sama-sama ya, tapi yang paling tepat adalah menggunakan repeat until. Jadi kan baiknya itu kan kita memang menampilkan dulu kan, baru kita cek ya. Jadi kalau pakai while do ini kita harus menginisialisasi dulu nilai menunya ya. Di awalnya harus menginisialisasi dulu menunya. Ya, padahal kalau pakai repeat until itu nggak perlu. Ya, jadi kita bisa buat nih, misalkan kita mau program kita yang tadi itu bisa berjalan lebih dari sekali ya. Jadi caranya gampang, tinggal gini. Ya, di awal itu kita bikin blok. Berarti kita bikin begin-nya, sama di akhirnya sebelum return ini lah ya. Kita bikin n titik komanya. Ya, jadi kita bikin bloknya. Kemudian di awal ini kita tambahkan aja repeat. Ini ya, repeat. Jadi di akhir ini kita harus kayak ada pertanyaan gitu. Ya, misalkan ini kita pakai write one aja. Kemudian kita tanya sama user, write misalkan mau ulang lagi misalkan gitu ya. Nah, berarti misalkan kalau dia mau berhenti pencet X gitu ya. Mau ulang lagi pencet X untuk berhenti misalkan ya. Pencet X untuk berhenti. Berarti programnya ini akan ulang terus kecuali usernya pencet X. Nah, kemudian kita baca masukan user, kita simpan, misalkan variabelnya namanya adalah ulang. Nah, di sini kita tambahin variabel ulang, karena kita maunya dia nampilinnya 1 karakter aja, berarti tipenya ya udah char aja. Nah, berarti nanti di sini tinggal ditambahkan apa? Until. Jadi kapan dia berjalan? Dia akan berjalan terus until ulangnya sama dengan X. Kita coba run ya. Misalkan saya masuk ini kan 1, 3 ya. 12, 14, 16. Nah, dia akan nanya kan, mau ulang lagi? Kalau misalkan saya pencet sembarang, misalkan key, dia akan ulang lagi. 3, 2, 2, 2. Tapi kalau saya pencet X, maka dia akan berhenti. Seperti itu. Ya, jadi kira-kira begitu kita bisa membuat program yang bisa berulang ya. Paling tepat sih menggunakan repeat until ya dibandingkan while do, karena kalau while do kita harus melakukan inisialisasi nilai dulu di awal.
Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya coba upload tugasnya ya. Jadi salah satu tugasnya itu adalah melakukan konversi dari program yang kita buat tadi, program jumlah deret dan juga program anak ayam ya. Tadi kan sudah kita buat dengan menggunakan while do, kalian diminta buat dengan menggunakan repeat until. Ini 2D31 ya. Oke, saya upload dulu. Oke, sudah saya assign tugasnya, sudah terlihat. Oke, sudah ya. Nah, jadi nanti mengerjakannya adalah kalian kumpulkan nanti dot pass-nya, ya. Jadi tampilkan dikumpulkan dot pass-nya, jadi saya bisa lihat tuh ya. Jadi dibuatnya kapan kan, siapa komputer yang membuat ya, pernah diganti atau enggak, itu bisa kelihatan semua di situ. Nah, kemudian kalian juga buat di file Word ya, itu adalah screenshot ketika kalian running programnya. Nah, jadi ketika kalian running, kemudian hasilnya apa itu di screenshot, ditaruh di file Word ya. Boleh juga kalau mau di copy paste programnya di Word juga boleh ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, jadi seperti itu untuk tugas responsi dan tugas mingguannya minggu ini. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ini yang izin-izin ya, mudah-mudahan bisa tetap ikut mengikuti perkuliahannya ya, mengumpulkan responsinya dengan baik karena memang absensi itu sangat ini ya, krusial ya di semester ini ya. Ini nanti siang mau ada rapat untuk menentukan nasib mereka yang tidak bisa ikut ujian karena kendala absennya kelebihan gitu ya, atau ya macam-macam lah. Oke, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam warahmatullahi Terima kasih ya. wabarakatuh. Saya end Terima kasih, Bu. meeting-nya ya.